Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, eksistensi Yahudi yang hari ini berada mendominasi kehidupan dalam posisi-posisi strategis mereka sebenarnya itu tidak lama. Karena fitrahnya tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami atau akan putarkan. Ada yang di atas, ada yang di atas. Sama keberadaan Yahudi itu juga tidak lama. Ketika hari ini mereka mendominasi dalam posisi-posisi strategis. Jadi ketika mereka ingin membuat tatanan dunia baru, New World Order, membuat konspirasi yang mereka rencanakan gitu. Sebagai bagian untuk menyambut apa yang mereka agungkan, yaitu adalah Dajjal gitu. Tapi kita harus ingat, kerusakan demi kerusakan yang ditimbulkan orang-orang Yahudi ini ada saatnya. Kalau dalam bahasanya, tidak ada pesta yang tidak usai. Tidak ada pesta yang tidak usai. Maka sesungguhnya Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra. Tampilkan surat Al-Isra. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Isra. Ayat yang keempat. Allah menyampaikan kepada kita. Di dalam ayat yang keempat. Wa qadayna ila bani Israel fil kitabi la tufsidanna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Ayat yang keempat dulu. Dan kami telah tetapkan terhadap Bani Israel di dalam Al-Quran, di dalam kitab. Sesungguhnya, la tufsidunna fil ardi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, mereka itu akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira. Dan mereka itu akan menyombongkan diri dengan kesombongan besar. Itulah orang Yahudi. Dan itu sudah ketetapan yang Allah sampaikan di dalam kitab Taurat. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir. Sesungguhnya orang Yahudi ketika berbuat kerusakan yang dikatakan oleh Allah pada surat Al-Isra itu ayat yang keempat, la tufsidunna fil ardi marrataini. Mereka itu akan berbuat kerusakan 2 kali. Kerusakan pertamanya kapan? Kerusakan yang keduanya kapan? Ya. Kerusakan yang pertama itu ya kerusakan yang mereka timbulkan sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kerusakan yang mereka lakukan. Ya. Lalu kerusakan yang pertama ini lalu ditutup oleh Rasulullah. Dihapuskan, dipadamkan oleh baginda Nabi. Salah satunya dengan dijadikan orang Yahudi itu takluk dan tunduk dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Sampai peristiwa pengepungan Bani Quraidah sampai mereka menyerah dalam kondisi terhina. Dengan adanya Rasulullah. Setelah mereka pernah mengalami kekalahan dan ditaklukkan oleh Rasulullah, mereka akan berbuat kerusakan yang kedua kalinya. Dan ini sekarang masanya. Setelah itu mereka terhina di mana-mana. Dan mereka menjadi bangsa yang terusir di banyak tempat gitu. Maka ketika di awal-awal 1900-an mereka mulai diberikan lagi kemenangan oleh Allah. Ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka akan berbuat kerusakan. Yang kedua kali. Sekarang mari kita lihat. Ayat yang berikutnya yang kelima. Fa'idha ja'a wa'tu ulahuma. Fa'idha ja'a wa'tu ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dam maf'ula. No. Maka ketika datang saat hukuman yang pertama, hukuman dari kejahatan yang pertama, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Mereka merajai kampung lelet dan itu kepastian. Itu merupakan ketetapan yang pasti terlaksana. Maka para ulama itu mengatakan setelah mereka berbuat kerusakan pada zaman sebelum Rasulullah, mereka berkhianat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkhianat, mereka menyelisihi perjanjian mereka, maka dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya puncaknya ketika dikepung Bani Quraidah sampai mereka tidak bisa kecuali mereka menyerah dalam kehinaan. Ya, maka di sini ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar. Sebagian para ahli tafsir mengatakan puncaknya kehinaan yang didapatkan Yahudi ketika Rasulullah menghukum mereka.
Ini ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Setelah mereka hina pada ketika Rasulullah Allah menangkan dengan kemenangan yang Allah berikan dan anugerahkan kepada baginda Nabi dan para sahabat. Kemudian Allah summa radatna lakumul qarrah alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Pada ayat yang ke-6 lalu akhirnya kita dapatkan lalu kami akan berikan kepada orang Yahudi Bani Israel giliran untuk mengalahkan mereka, yaitu mengalahkan orang yang beriman. Ini Allah gulirkan itu memang. Akhirnya ditinggikan itu orang Yahudi sebagai bentuk istidrajnya Allah. Ditinggikan oleh Allah untuk mengalahkan orang yang dulu mengalahkan mereka dari kalangan orang yang beriman. Ketika mereka diangkat oleh Allah, diberikan mereka giliran untuk menang, Allah mengatakan apa? Wa amdadnakum bi amwal wa banin. Bukan hanya kami angkat, bukan hanya kami berikan gilir, bukan hanya kami summa radatna lakumul qarrah. Tapi bukan hanya itu. Allah itu mengatakan wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kami perbanyak harta dan anak-anak. Akhirnya orang Yahudi itu diberikan oleh Allah kekuatan finansial oleh Allah. Wa banin, dan mereka mendapatkan anaknya banyak. Keturunannya banyak, makanya Yahudi itu tidak mengenal dakwah kepada selain non-Yahudi. Tapi Yahudi itu, mereka itu mengandalkan komunitas agama mereka itu berdasarkan dari jalur keturunan. Dan Allah yang mengatakan, kami perbanyak harta mereka dan kami perbanyak anak-anak mereka. Makanya orang-orang Yahudi itu menempati posisi-posisi strategis. Karena itu menjadi ujian orang yang beriman. Allah sudah menegaskan ini. Jadi kalau ada orang ngomong, kan sekarang semua ini kan semua market dan semua produk nggak ada lepas dari Yahudi, itu memang janji dari Allah sudah sebagai bagian dari sebuah perputaran yang Allah berikan. Wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira, dan dijadikan kalian untuk kelompok yang besar. Kelompok yang besar itu apa? Orang-orang itu memberikan loyalitasnya kepada orang Yahudi. Jadi keputusan-keputusan dan pandangan strategisnya orang Yahudi itu memang dijadikan pada saat dia mendapatkan giliran menang dulu, itu dijadikan sampai orang itu mengikuti arus yang dibuat oleh arusnya orang Yahudi. Jadi mereka membuat sebuah, misalkan mereka membuat mereka membuat sebuah narasi tentang mereka yang terdolimi, mereka tersakiti. Orang nanti akan mengaminkan itu. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dijadikan kalian itu kelompok yang besar ketika banyak orang memberikan loyalitas itu kepada orang Yahudi. Ya karena tertipu. Ya. Tapi ayat yang ke-6 tidak berhenti. Ada ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-7 itu apa? Summa radatna lakumul qarrah alaihim wa amdadnakum. Bukan ini. Ayat yang ke-7. Fa in ahsantum li anfusikum. Ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum. Maka Allah menyampaikan, kalau kalian itu berbuat baik, kalian berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Fa in asatum falaha, kalau kalian berbuat jahat, maka itu adalah untuk diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwal marrah wal yutabbiru ma'al tadbira. Maka Allah menyampaikan kepada kita, jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri, dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi diri kalian sendiri. Apabila telah datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, jadi setelah Yahudi itu dimenangkan oleh Allah, datang lagi hukuman yang kedua, sebagaimana mereka dihukum pada zaman Rasulullah dengan kehinaan. Maka setelah Allah menangkan mereka, diberikan oleh Allah keturunan, diberikan oleh Allah banyak harta, maka Allah akan kirimkan kepada mereka hukuman yang kedua, ya, atas kejahatan mereka yang kedua itu. Maka akan untuk menyeramkan muka mereka, mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Artinya kekalahan Yahudi itu sebentar lagi kalau kita melihat pada surat Al-Isra ayat yang ke-7. Coba ditampilkan ayatnya. Ya, di copy aja, di copy paste aja. Ayat yang ke-7.
Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasannya Yahudi itu akan dimenangkan 2 kali, diberikan hukuman 2 kali. Hari ini mereka sedang menjalani episode dimenangkan oleh Allah. Diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, wa aksaro, dan diperbanyak bagaimana waja'alnakum aksara nafira. Dijadikan bagaimana mereka mendapatkan pengikut yang berlimpah itu. Tapi itu tidak lama. Akan datang faida ja'a wa'dul akhirah. Ya. Maka sesungguhnya ketika masa itu sudah selesai, ya sudah. Maka akan datang hukuman bagi kejahatan mereka yang kedua, yang menyuramkan wajah-wajah mereka. Makanya kan kita jumpai bahwasanya ketika sudah mendekati akhir zaman, sampai orang Yahudi pun nanti ketika mereka dieksekusi satu persatu atas seluruh kejahatan mereka, kan sampai batu pun tidak mau dijadikan tempat bersembunyi orang Yahudi, kecuali batu itu akan mengatakan, ini orang Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Ya, kepastian ini pasti menang. Kepastian ini pasti datang. Sebagaimana orang Yahudi pernah menguasai Yathrib, pernah menguasai kota Madinah dengan perdagangan mereka, pernah melakukan berbagai macam kerusakan sampai datangnya Nabi, mereka dihukum. Dan setelah itu mereka terlunta-lunta orang Yahudi itu. Bertahun-tahun tidak punya wilayah dan tidak punya kawasan. Disisakan oleh Allah, tapi mereka terhina di mana-mana, diusir di mana-mana. Dan baru mendapatkan anak tangga, kemenangan dan kejayaan mereka dimulai tahun 1900-an. Lalu akhirnya mereka mampu merencanakan sebuah propaganda besar sampai mereka memiliki negara yang berdiri di atas tanah Palestina. Dan itu bagian dari sebuah fitrah yang sudah Allah terangkan di dalam surat Al-Isra. Dan sekarang hartanya banyak, keturunannya banyak. Makanya jangan tanya, loh orang Yahudi kan banyak orang kaya, banyak orang pintar. Itu memang sudah bagian dari agenda yang Allah tetapkan. Tapi ingat, kalau sudah datang hukuman bagi kejahatan mereka yang kedua dan waktu itu tidak lama. Kenapa Ustaz bisa mengatakan waktu itu tidak lama? Allah menggunakan yang di dalam ayatnya itu menggunakan huruf fa. Fa'idha ja'a waqtul akhirah. Fa itu artinya istinafiyah, yang arti itu dekat. Jadi dari kejahatan mereka yang kedua dan hukuman mereka itu dekat sekali. Menunjukkan dekatnya waktu ketika sudah itu akan ditetapkan oleh Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Palestina itu tidak butuh kita. Kita yang butuh Palestina untuk menunjukkan eksistensi kita. Menjadi orang yang beriman di hadapan Allah. Ya. Karena apa? Hukuman untuk orang Yahudi itu sebentar lagi Allah akan sampaikan. Lihat ini. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza ja'a waqtul akhirah liyasu wujuhakum. Ya. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Ini sudah dijelaskan oleh Allah. Dan ini sebentar lagi. Hukuman atas kejahatan orang Yahudi hari ini dari tahun 1900 sampai 1924 mereka menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Itu juga karena strategi liciknya orang Yahudi sampai hari ini. Ya. Maka tidak lama, kejahatan Yahudi ini tidak lama. Kenapa? Karena Allah menggunakan bentuknya itu faida. Fa ini menunjukkan dekat sekali waktunya. Beda dengan menggunakan wa. Kalau menggunakan wa itu terbentang jaraknya lama. Tapi Allah tidak menggunakan wawu, tapi Allah menggunakan fa. Fa'idha ja'a wa'dul akhirah. Berarti waktu hukuman atas kejahatan mereka yang kedua ini dekat sekali. Makanya tadi saya mengatakan, bukan Palestina yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Palestina untuk menunjukkan eksistensi kita. Allah pilih Palestina menjadi bangsa untuk memfilter manusia menjadi dua, dan Allah sisakan Yahudi untuk menjadikan kita pun terfilter siapa yang akan membantu agama Allah memenangkan agama ini di atas Yahudi yang mereka selalu bersekongkol untuk memadamkan cahaya Allah. Jadi sebenarnya di situ persoalannya. Makanya kita dalam membaca persoalan yang terjadi di Yahudi itu jangan membaca dari berita. Berita pertama itu yang harus kita jadikan menjadi primer referensi itu beritanya Allah dulu. Beritanya Allah gimana? Jangan kita langsung mengikuti debat dan yang lain sebagainya. Saya kemarin melihat di acara televisi
di sebuah televisi nasional diadakan dialog tentang masalah apa yang terjadi di Palestina. Judulnya itu menurut saya absurd banget. Konflik Israel-Palestina, siapa yang salah? Kok tanya siapa yang salah itu gimana sih? Nah inilah ketika kita akhirnya tidak memahamkan diri kita bahwasanya proses kita di dalam memahami tentang proses ini adalah kita ini harus memahamkan betul kepada diri kita. Bahwasanya referensi yang membentuk kita itu adalah bagaimana kita memandang Yahudi dari versi yang Allah sampaikan. Karena apa? Versinya Allah itu tidak mungkin salah. Dan itu seharusnya menjadi ujian bagi kita. Mau nggak kita mengimani apa yang Allah sampaikan? Atau kita tetap mengutamakan mata dan pikiran kita lebih dari apa yang diwahyukan oleh Allah. Dan itu semuanya berpulang kepada kita. Jadi kita akhirnya paham ya. Kenapa kita meminta kepada Allah? Ghairul maghdubi alaihim. Ini karena mereka itu bangsa paling rusak. Bangsa yang paling rusak itu Yahudi. Bahkan LGBT pun juga tidak pernah lepas dari peran serta dari orang Yahudi. Semoga kita menjadi orang yang selalu menyaksikan apapun yang firmankan Allah itu pasti benar. Ya. Makanya kewajiban kita terhadap apa yang terjadi di Palestina itu adalah yang pertama, memberikan keberpihakan kita di pihak yang mana. Loyalitas kita di mana. Yang kedua, memberikan doa. Yang ketiga, mensupport. Yang keempat, yang menjawab berbagai macam narasi-narasi negatif gitu ya dari orang-orang yang sejatinya bodoh gitu ya. Dan saya hari ini bingung sekali, banyak orang yang ngomong gitu ya. Ada yang ngomong bahwasanya perjuangan rakyat Palestina salah lah, ada yang ngomong Hamas itu buatan Israel lah, dan lain sebagainya. Sudahlah. Kalau memang kita terbentang jarak yang jauh dari Palestina, dan kalau kita tidak tahu, minimal diamlah. Setidaknya, kalaupun kita butuh, minimal jangan dongok lah kita ini di dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Allah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi setiap urusan kita.